Oke teman-teman, ada satu request ya dari salah satu teman kita, Pak Suryana ya. Selamat malam Bang, tolong dibahas saham dengan laba naik 270% dan dengan dividen yang lumayan besar ya, saham kelapa sawit TAP G. Terima kasih Bang, semoga sehat dan sukses selalu. Ini menarik sekali ya, labanya naik 270%. Jadi kita lihat langsung saja teman-teman. Di lembar saham ya. Ini saya sudah buka tab G. Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi saya juga ada baca-baca ya, dengar-dengar kabar kalau TAPG ini atau tab G ini punya sawit itu masih produktif teman. Jadi umur sawit itu masih tergolong muda ya. Jadi produktivitas hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan sawit-sawit yang lain ya. Itu selentingan saya. Kita langsung lihat ke ini teman, ekuitasnya ya di fundamental ini. Oke, ekuitasnya atau modal teman bisa lihat di sini. Di tahun 2017 5,3 triliun, kemudian 2018 5,5 triliun, naik sekitar 4,2%. Di 2019 5,7 triliun, naik lagi 3,3%. Di 2020 6,6 triliun, naik lagi 15,7%. Kemudian di 2021 naik lagi menjadi 7,8 triliun. Ini kenaikannya stabil dan peningkatannya cukup besar teman-teman ya. Ini bagus banget secara kualitas ekuitas. Kenaikannya stabil, kemudian juga besar ya kenaikannya. Teman-teman bisa lihat ini nilai bukunya sekalian atau book value-nya 268 dan sekarang di 392 ya di 2021. Tapi sebelumnya di 2022 berapa ekuitasnya, coba kita langsung lihat saja di RTI Business. Nah ini ekuitas ternyata 9,3 triliun teman ya, dari 7 triliun naik ke 9,3 triliun. Lagi-lagi kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian kata Pak Suryana tadi ya, kenaikan dari laba TAPG itu 270%. Coba kita lihat ini 58 di 2021. Kemudian di 2022 157. Oke, kita langsung saja pakai kalkulator ya. 58 dikurang 157. 99 bagi 58. 170% teman ya, 170%. Mungkin salah ketik ya Pak Suryananya, tapi angka 170% ini sangat besar teman ya, kenaikannya cukup bukan cukup lagi, ini sangat bagus, kenaikan yang sangat bagus ya, 170%. Tapi teman-teman bisa lihat di sini di kuartal kedua ke kuartal ketiga itu ada penurunan ya. Kenapa labanya menurun di kuartal 2 ke kuartal 3? Saya juga sudah cek tadi, ternyata harga sawit dunia memang lagi turun teman ya. Beberapa waktu belakang turun, jadi bukan kesalahan dari perusahaannya, memang harganya yang memang sedang turun. Jadi itu kita maklumi ya, bisa kita maklumi. Nah, kemudian kita lihat lagi secara PBV sudah tadi ya. Kita lihat di sini book value-nya sudah, kita lihat PBV-nya di sini 1,3 kali, belum terlalu tinggi ya. Belum terlalu tinggi. Kemudian kita masuk ke yang paling penting teman-teman, dividen ya. Tadi di komentarnya Pak Suryana mengatakan dividennya tinggi ya, lumayan tinggi. Coba kita cek, ini 2 kali ya. Jadi perusahaan TAP G ini baru listing di 2021 ya. Nah ini komposisinya PT Persada, PT Tri Putra, jadi begini teman, ini komposisi yang cukup bagus ya. Kenapa saya bilang begitu? Banyak di sini terlibat perusahaan-perusahaan, bukan hanya satu individu atau satu organisasi, tapi banyak di sini. Nah ini biasanya kalau komposisinya seperti ini, mereka pasti mengeluarkan dividen ya, karena ini baru 2 tahun atau di tahun 2021 dia listing. Kita hanya bisa menebak ke depannya apakah mereka akan rutin bagi dividen atau tidak. Kita lihat dari komposisi ini, kemungkinan mereka akan terus bagi dividen ya, kecuali itu biasanya perusahaan-perusahaan dengan pemilik tunggal ya, kan ada juga perusahaan itu pemiliknya itu 70% atau 80% itu punya
keluarga atau pribadi itu bukan tidak mungkin ya, mereka biasanya tidak membagikan dividen. Walaupun mereka bagikan pasti tidak terlalu banyak ya, jadi seperti itu. Nah, di komposisi seperti ini semoga kedepannya mereka rutin bagikan dividen ya. Nah, kita lihat di sini DPR yang sudah pernah mereka bagikan itu di tahun 2021 43%, kemudian di 2020 32% ya. Nah, kalau kita ambil saja angka yang terakhir di 2021 berarti 157, kita ambil 157 bagi atau kali 43% ya, Rp67. Kalau teman-teman serok sekarang, nah ini kita lihat dulu sebentar chartnya. Nah, ini dia lagi downtrend ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena harga sawit lagi turun ya, harga sawit dunia, maka harga sahamnya juga ikut turun karena pasti banyak investor yang agak khawatir ya dengan penurunan harga. Apalagi kemarin itu mereka banyak pindah ke batu bara ya, karena lagi hype ya, harganya sedang tinggi-tingginya atau lagi bagus-bagusnya. Sebenarnya di saat-saat seperti ini kita perlu memantau ya teman ya. Dan saat seperti ini di harganya sudah mulai sideways, saya lihat. Kita wajib pantau ini ya. Kita seharusnya masuk di saat-saat dia sedang sideways ini ya. Kemudian ketika dia sudah hype, nanti kita sudah di dalam ya. Jadi seperti itu strateginya sebaiknya ya. Tapi secara indikator MA ini masih di bawah semuanya. Bisa mungkin agak menunggu lagi ya, karena penurunan harga sawit itu jadi ya. Mungkin akan berpengaruh juga, tapi tetap dipantau. Ini saran saya, pantau saja karena secara EPS ini sangat bagus ya. Oke, kita lihat di dividennya tadi 620 ya. Jadi 67, kalau teman-teman serok sekarang di 620, kita bagi saja 620. 10% teman-teman ya, dividennya 10%. Kalau teman-teman serok sekarang di harga 620 ini, teman-teman dapat 10% ya. Kalau kita ambil angka ini 43% ya di DPR-nya. Kalau kita ambil angka 63%, kita dapat ya 10%. Kemudian berapa sih harga fundamental? Kalau secara dividen kita lanjutkan saja ini ya, 67,51 ini, 67,51 kali 10. Nah, ini harga murahnya teman. Artinya sekarang 620 masih di bawah harga murahnya ya. Harga murahnya itu 675 kalau kita ambil dari dividen 43% ya. Kemudian kali 2 harga mahalnya. Nah, ini harga mahalnya 1350 ya. Jadi kalau teman mencari saham yang bagus secara fundamental, ini rekomendasi banget nih. Ini saya sangat rekomendasikan dengan posisi harga sekarang ya. Sangat-sangat bagus. Kalau kita lihat dari EPS, artinya harga mahalnya itu di 1570 ya. Kalau kita kalikan ini 157 kali 10. Jadi saya pikir ini ROE-nya juga ini angka-angka beger teman. Angka-angka beger ini 33,232% ya. ROE ini return on equity, memang ini ROE beger ya. Secara PER kita bisa cek juga di sini 3,9 kali, ini masih sangat bagus, masih sangat murah ya. Nah, ini dividend yield yang tahun kemarin ya. Saya pikir ini sudah cukup ya. Semoga membantu teman-teman ya. Kalau ada yang terlupa nanti teman komentar saja di bawah. Dan selamat malam.